Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita berjumpa pertama kali pada mata kuliah dasar-dasar agronomi yang kebetulan dosen pengampunya salah satu adalah Bu Dwi. Nah, mungkin adik-adik baru hari ini bertemu dengan saya karena baru di semester 2 ini saya mengampu mata kuliah untuk adik-adik di semester 2 ya, untuk mata kuliah dasar agronomi. Baik, sebelum kita memulai kuliah kita, seperti biasa Bu Dwi akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kontrak kuliah. Harapannya adalah bahwa nanti pada saat kuliah kita tidak ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Baik, untuk yang pertama yaitu yang perlu adik-adik pahami bahwa untuk mata kuliah dasar agronomi itu nanti diampu oleh 3 dosen, yaitu Bu Dwi sendiri, kemudian ada Bu Maria, dan ada Pak Suwarti. Nah, untuk awal perkuliahan hingga 5 kali pertemuan nanti dengan Bu Dwi, kemudian selanjutnya dengan Bu Maria, dan berikutnya adalah dengan Pak Warti. Oke. Dalam kegiatan kuliah Dasgro ini kita menerapkan sistem SKS ya. Jadi nanti ada tatap muka yang terjadwal selama satu SKS-nya itu senilai 50 menit tatap muka. Berarti satu SKS itu 2 jam pertemuan, di mana 1 jam pertemuan itu sama dengan 50 menit. Jadi kita 100 menit nanti ya kegiatan tatap mukanya dalam satu kali pertemuan. Oke. Kemudian cara belajarnya adalah nanti student center learning, artinya bahwa saya berharap meskipun kita melalui daring, adik-adik itu bisa aktif di dalam pembelajaran. Adik-adik jangan hanya mendengarkan dosen bicara saja gitu, tapi adik-adik harus lebih aktif, lebih kreatif, karena saya sebenarnya lebih suka kalau misalkan kuliah kita itu dengan diskusi seperti itu ya. Kemudian di sini saya berharap nanti selain kita diskusi dalam ruang kelas, dalam hal ini adalah melalui daring, untuk saat ini saya juga ingin adik-adik itu belajar mandiri yang merupakan bentuk tanggung jawab, karena adik-adik sekarang kan sudah menginjak pembelajaran orang dewasa ya, artinya bahwa apa yang saudara lakukan itu adalah tanggung jawab saudara, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kami para dosen menyampaikan materi perkuliahan kami itu cukup singkat, padat, jelas, dan efektif, karena kami berharap adik-adik lebih bisa berkreatif, kemudian lebih banyak berdiskusi, lebih banyak bertanya, seperti itu. Kemudian metode perkuliahan Dasgro itu nanti adalah tidak hanya berlangsung satu arah tadi itu ya, jadi mahasiswa harus mengeluarkan pendapat, atau suatu saat mungkin saya juga bertanya kepada adik-adik, itu akan lebih enak. Dan biasanya kalau di luring saya selalu menggariskan bahwa jika adik-adik nanti bisa menjawab pertanyaan saya, maka itu nanti harus dicatat oleh ketua kelas. Kemudian nama-namanya bisa di-store ke Bu Dwi yang nanti akan menjadi nilai tambah. Dan ini juga berlaku ya sekarang ini ya. Jadi saya minta tolong nanti sekretaris atau ketua kelas mencatat mahasiswa yang aktif di setiap pertemuan saya, nanti kemudian bisa diberikan kepada saya sebagai bentuk apresiasinya, adalah sebagai penambahan nilai akhir pada saat akan kita masukkan ke KHS. Tujuan metode pembelajaran ini adalah mengoptimalkan pelayanan beban SKS mahasiswa, kemudian meningkatkan peran dosen dan mahasiswa. Nah, nanti di Dasgro nanti adik-adik akan diberikan materi tentang peranan tanaman dalam kaitan dengan kebudayaan, kemajuan ekonomi, kecukupan pangan dan gizi. Kemudian konsep aliran energi, fungsi struktur dan morfologi tanaman, reproduksi dan cara pembiakan tanaman, faktor lingkungan yang berpengaruh, dan teknik budidaya. Nah, untuk mendukung ini nanti saya berharap melalui ketua kelas nanti mahasiswa mempunyai satu buku ajar dasar agronomi, yang kebetulan buku ajar itu kemarin ditulis oleh saya dan Pak Wardi ya. Jadi nanti saya berharap adik-adik bisa memiliki buku itu. Nanti cara pembeliannya nanti bisa WA dengan Bu Dwi ketua kelasnya ya. Oke. Tujuan instruksional umum nanti
bahwa mata kuliah ini memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan konsep produksi tanaman pertanian, kemudian karakter tanaman dan teknik budidaya. Karena Dasgrow ini dasarnya adik-adik nanti untuk mendapatkan mata kuliah produksi benih gitu ya. Jadi harus betul-betul paham tentang dasar agronomi. Oke. Kita langsung masuk aja kepada evaluasi hasil akhir. Nanti ujian tengah semester itu nilainya 30%, kemudian ujian semester akhir semester 30%, praktikum 35%, aktivitas kehadiran adik-adik itu adalah 5%. Nah, nanti ini juga bisa nilai ini juga bisa berubah jika ada tugas ya. Oke, yang jelas adalah aktivitas kehadiran saudara pasti akan kami nilai ya, seperti itu. Nah, kemudian aturan perkuliahan karena kita daring, saya berharap bahwa nanti setiap kuliah, kalau pertemuan pertama nggak apa-apa, tapi setiap kuliah nanti adik-adik wajib menggunakan jas alma mater ya, jas alma mater sehingga nanti akan terlihat lebih rapi. Kemudian background pada saat kita melakukan kegiatan Zoom, Google Meet harus tidak ada gantungan baju dan sebagainya, harus bersih. Kemudian batas toleransi untuk ikut Zoom ini adalah 10 menit, selebihnya tidak boleh masuk. Kemudian melakukan absensi melalui link yang dibagikan. Tidak boleh merokok, makan dan minum pada saat berlangsungnya perkuliahan. Dan saya tidak berkeinginan nanti mahasiswa itu meninggalkan Zoom meeting dengan alasan apapun ya. Tidak meninggalkan Zoom meeting dengan alasan apapun. Jadi adik-adik harus, kalau memang mau kamar mandi sebelum perkuliahan berlangsung, silakan kamar mandi dulu ya. Kemudian mahasiswa juga wajib membaca materi yang sudah saya share di e-learning sebelum kita memasuki perkuliahan, dan mahasiswa wajib hadir 100%. Oke, ini adalah aturan perkuliahan di dasar agronomi ya. Saya pikir tidak terlalu berat ya. Oke, siap ya. Kita deal ya. Oke, baik, kalau memang ini sudah fix, maka kita akan nanti masuk kepada perkuliahan. Selamat datang pada perkuliahan dasar agronomi semester 2 tahun akademik 2020-2021. Semoga adik-adik diberikan ilmu yang barokah, lancar perkuliahannya sehingga mendapatkan nilai yang diharapkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.